kita case metanol air. Wah, ini fluid package nggak dikasih tahu ya. Oh ya, materinya ada di Google Classroom ya, teman-teman ya. Saya lupa kasih tahu. Kita cari metanol. Ini pakai yang gampang dulu aja ya. Ya, metanol dan H2O. Fluid package-nya kita gunakan NRTL, lalu vapor modelnya adalah PR. Oke, sorry, reset parameter. Oke, ya, ininya NRTL PR ya, fluid package-nya. Komponen listnya metanol dan H2O. Oke, sudah ya. Banding koefisiennya yang ini nggak usah di apa-apain. Kita masuk simulasi. Nah, pertama, ini yang saya selalu mau ingatkan ke teman-teman semua. Jadi, sebenarnya perlu dilakukan kesetimbangan. Kita harus cek kesetimbangannya untuk tahu sebenarnya dua campuran ini atau dua senyawa ini atau multi senyawa itu apakah dia isotrop atau tidak, gitu. Jadi sense kita terhadap kesetimbangan itu berjalan, teman-teman. Jadi nggak distilasi, saya punya C, D distilasi, D, F distilasi, gitu. Karena kadang-kadang gini, karena kita sudah metode shortcut, jadi kita tidak pernah cek kesetimbangannya, gitu. Beda halnya kalau kita dulu pakai metode PROSPEM, tapi sebelum kalian mengenal metode shortcut, itu kan pakai dulu bikin kurva gitu ya. Tapi karena udah tahu metode shortcut, jadi keenakan gitu. Jadi semuanya langsung shortcut gitu ya. Gitu. Padahal kita harus cek dulu kesetimbangannya. Nah, cara ceknya itu di mana? Itu ada di eksternal model, lalu yang gambarnya panah bolak-balik. Nah, ini equilibrium unit. Memang equilibrium unitnya ini tidak sebagus dengan Aspen Plus gitu ya. Kita coba dulu. Kita coba kali equilibriumnya ya. Ini TXY plot. Oke. Nah, ini karena ingin melihat XY dan metal. Kita kasih satu bar, lalu visual ya. Sebentar, ini kadang-kadang ya. Apa tulisannya? Apa harusnya? Oke, kita pakai equilibrium. Coba tonton bisa nggak ya? Karena begini nih, di ICC itu TXY plotnya kurang bagus memang. Oh, kok errors encounter. Kita lihat ya, errornya di mana. Nggak ketemu error ya. Kenapa nggak bisa? Kita reset lagi. Soalnya kalau di yang saya bisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Oke. Nah, jadi pakai model equilibrium ini pada bisa nggak teman-teman? Saya nggak bisa ya kalau ganti ini ya. Sorry, salah. Pada bisa nggak? Di Aspennya nggak ada, Pak. Di external model. Ini nih, yang equilibrium ini. Ada harusnya sih. Ini baru keluar ya. Yang ini, ada nggak? Oh, Nggak ada, Aspen Pak, di sayanya yang nggak external kelihatan model. atau gimana? Ya, di Aspen sayanya, Pak, nggak ada. Nggak tahu di external modelnya nggak ada, Pak. Oh. Coba cari equilibrium di sini. Nggak ada tuh. Nggak ada, Pak. Tadi udah dicari juga. Nggak ada di Aspen saya. Kenapa nggak tahu. Oh, bisa ya? Di yang lain ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Masa sih, Bi? Nggak ada, Bi? Iya beneran, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Saya baru tahu ada yang nggak ada. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi equilibrium ini untuk memastikan bahwa itu azimuth. Mungkin teman-teman ada kurva yang beda. Jadi kalau kurvanya beda, tergantung siapa yang pertama di atas ini. Jadi kalau saya karena harus di atas, maka di bawahnya jadi X, O. Tapi kalau saya rubah metal yang di atas, jadi kurvanya berubah, tapi X di sini. Jadi apa namanya, penempatan siapa yang menjadi pembuat begitu kira. Jadi ini kan kalau keseimbangan kita balik metal ke kiri gitu, ya. Tidak masalah. Petrol kita bisa jadi kita masukkan emas air 40 ya mana 4 atur 30 Nah, yang pertama kita lakukan seperti di PS shortcut ya, decision begitu ya. Nah, jadi kita lakukan faktor, kita pilih shortcut kolom. Oh ya, dipompa dulu ya kalau tidak salah ya. Oh iya, saya nggak
Halo? Ada sorry ya. Tadi ini. Ini recording ya. Aduh, sinyalnya kurang bagus ini ya. Oke. Iya, ini agak susah memang ini ya jaringannya. Bingung juga ini. Putus ya suara saya. Terlihat nggak? Masih saya. Halo? Masih putus-putus, Bang. Halo? Masih putus-putus? Udah nggak, Pak? Oke. Ah, ini IC saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, ini kita bikin shortcut ya. Seperti biasa. Nah, lalu kita shortcut ini alkannya metanol, alkannya H2O ya. Kita pengen sekecil mungkin. Begini ya. Di PPT disebutkan condenser pressure 1,1, reboiler pressure 1,2. Nah, dapat 0,77 ya. Asumsikan kita menggunakan pengali 1,5 ya. 0,77 kali 1,5. Oh, ini 1,155. Sorry. Ah, kira-kira begini teman-teman. Ya. Sudah ya sampai sini? Oke, kalau sudah. Nah, ini kan shortcutnya kita udah punya ya. Sekarang kita lihat performance. Angka ini akan kita gunakan kan untuk apa namanya? Nah, untuk melakukan simulasi selanjutnya yaitu menggunakan kolom rigorous distillation. Jadi kita pakai yang ini ya, distillation column. Nah, kita bikin umpannya, sorry, reboiler, kondensor. Ini reboiler ya. Oke, kita klik 2 kali kolomnya. Umpannya ada aliran 2. Oke, jumlah tahapnya adalah 27. Masuk feed stage-nya itu kondensor adalah total. Ya. Nah, jadi ini sudah sesuai. Next. Nah, kondensor pressure 1,1.
1,2. Next, dan oke. Nah, jadi kolomnya ini sudah jadi ya, teman-teman semua. Kita masuk ke monitor seperti biasa ya. Oke. Sampai komputer ya. Ini kita pakai Revolut supaya bisa ganti nama. Nah, ya. Evaluasinya tadi 1,155. Terus temperatur Revolut 104. Oke, kita gunakan di sini 104. Klik ini ya, checklist. Convert ya. Oke. Nah, selesai nih distilasi nih ya. Distilasi rigorusnya. Kalau mau terlibat ya. Ini kan udah ya di PSP ya, jadi harusnya nggak terlalu susah ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sambil saya kasih waktu teman-teman untuk mengikuti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman. Aman? Ada kendala simulasinya? Mau dilanjut atau saya kasih waktu untuk teman-teman ikuti? Kasih waktu bentar, Pak. Oke, saya kasih waktu berapa? 10 menit? Atau 5 menit? Oh, kalian kalau yang ini kan alirannya nyabang ya? Kalian pastikan harusnya udah ya. Option kan Bu Yunita juga udah pakai multiple stream ya. Ininya di allow ya. Allow multiple stream. Supaya bisa nyabang-nyabang. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan teman-teman. Pak mau nanya, Pak. Ya, siapa? Nih. Saya, Pak. Distilasi saya nggak bisa di-run, Pak. Error dia. Zero diagonal in column matrix. There may be no solution. Distilasi yang ini ya? Iya, yang rigorous, Pak. Ininya sama semua kan? 27, 1,1, 1,2. Benar, Pak. Saya dapat di shortcutnya malah cuman 14 actual number of tray-nya. Ininya lihat umpannya. Terbalik nggak? Masih mol fraksi atau mes? Metanol H2O-nya. Kalau saya ngisinya di mass fraction sih, Pak.
0,6, 0,4. Iya, Pak. Metanol H2O itu. Udah. Oke, terus di sini dapatnya berapa ini? Apanya, Pak? Ini nih yang saya tunjukkan nih. Berapa? Minimum ya, minimum reflux ratio. Minimal refleksinya itu di bentar. 0,737, Pak. 737. Harusnya nggak jauh sih. Maksudnya kalaupun itu mungkin aktual number tray-nya 25-an kali. Masuk 14. 14 itu optimal feed stage-nya kali. Enggak, Pak. Di actual number of tray-nya 14. Ini berapa external reflux ratio-nya? Yang mana, Pak? External reflux ratio-nya. Saya kaliin 1,5 sih, jadi 1,105. Coba titik komanya yang ini 1,105. Iya kan saya minimum reflux ratio-nya dapat 0,737, Pak. Saya kaliin 1,5, dapatnya itu 1,1055. Itu udah saya run, berhasil. Terus dapat ininya di performance itu actual number of tray-nya itu 14, optimal feed state-nya di 7. Kok bisa setengahnya ya? Ininya coba benar nggak lihat nih mass fraction-nya? Ininya biasanya nih yang salah nih. Oh, Likey ya, Pak ya? Bukan. Umpannya. Umpannya saya udah mass fraction, Pak. Bukan, maksudnya iya mass fraction-nya 0,6, 0,4-nya. Iya, 0,6, 0,4. Terus ini LKH-nya begini nggak? 0,001, 0,01 kan, Pak? 0,001. 0,0001, 0,0003. Hah? Saya kira nolnya cuma 1, Pak. Apakah sama? Oh iya sama, Pak. Sudah ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, sama-sama. Ya, masih ada. Saya kasih tambahan waktu 2 menit ya. Pak boleh lihat di bagian yang rigorusnya nggak, Pak? Yang mana ya? Yang rigorus, Pak, yang di bagian monitor. Oke. Ininya ini ya teman-teman ya. Pada saat add spec, kolom temperatur, lalu add. Nah, nanti pilih yang stage-nya ini reboiler ya. Terus namanya ini ganti aja supaya nggak bingung ini tuh temperatur apa. Terserah kalian namain apapun. Begitu. Begitu ya.
Pak, rigor saya juga masih belum bisa, Pak. Udah. Oke, gimana? Bisa dilanjut? Ini saya ulangi lagi ya kolomnya nih supaya teman-teman ya ini. Ini kita delete ya, saya delete dulu nih. Ya. Kita buat begini. Ini masuk ya. Dia masuk ke tray 27 jumlah tahapnya 27. Masuknya ke tahap 14. Kondensornya dirubah ya jadi total. Oke. Ini semua udah ya harusnya ya. Oke, ini semua udah. Nah, terus kemudian klik next. Ya, klik next. Nah, di condenser pressure kalian isi 1,1 bar. Lalu bottomnya 1,2 bar. Pastikan titik komanya ya teman-teman ya. Soalnya kalau titik komanya salah, itu jadi 11 bar, ini 12 bar gitu. Jadi ngaco angkanya. Oke. Kemudian klik next, klik next, klik done. Ya. Nah, setelah ini semua selesai, ya kan? Ini 14, ini 27, 1,1, 1,2 udah oke ya. Aliran-aliran udah saling terhubung. Nah, sekarang kita di monitor, add spec ya. Lalu kolom temperatur. Nah, ini reboiler, kita beri nama ini reb begitu. Oke ya. Refleksnya 1,155. Temperatur reboiler ya 104. Kita checklist, teman-teman benar unchecklist ini. Converge, teman-teman. Ya. Harusnya ini tidak sulit istilahnya ini. Begitu. Sudah ya? Kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman satuannya belum bar, maka ubah dulu ke bar. Takutnya pusing. Jadi kalau satuannya masih KPA, 1,1 bar itu 110 ya. 110 KPA. Nah, kalau bawahnya itu 120 KPA. Begitu. Ya. Jadi hati-hati mengkonversi satuan dan sebagainya. Gitu, teman-teman ya. Oke.
Nah, kalau ini semua sudah selesai, ya, ini kan sama seperti PSP ya. Nah, di sini sekarang kita akan men-sizing kolomnya. Klik 2 kali kolom distilasinya. Oke. Kalian masuk ke internal. Nah, ya. Disinilah kita akan men-sizing kolom distilasi. Gimana? Udah siap semua ya? Udah ready semua? Oke, kalau sudah siap semua, di bagian internal ini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan seperti ada 2 section ya, atau 2 bagian. Tray 1 sampai 14, 14 sampai 27. Karena umpannya masuk ke tengah-tengah. Begitu ya, kira-kira. Nah, sebetulnya ada 2 cara untuk men-sizing ini. Kalian bisa klik add new, ya. Nah, kalau kalian klik add new, artinya si HiSys ini akan men-sizing keseluruhan trace yang dianggap menjadi satu bagian. Begitu, ya. Ini kalau klik add new. Nah, tapi kalau kita delete dulu ini ya, ada cara kedua, yaitu kita memilih auto section. Nah, kalau auto section, ya, HiSys akan membagi kolom distilasi sesuai sectionnya, di mana kolom itu terbagi-bagi. Misalnya, karena ini masuk ke tray 14, kalian bisa bayangkan begini ya, ada kolom, ya kan? Terus ada nozzle di tray 14. Kira-kira begitu. Nah, kan nggak mungkin traynya nyambung begitu ya, teman-teman. Kan pasti dia itu ke spasi gitu ya. Akan ada pipa masuk untuk masuk ke tray 14. Nah, jadi logikanya begitu. Maksudnya auto section itu. Sehingga ini lebih realistis dibandingkan klik add new. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita klik auto section, dia langsung ngebagi tray 1 sampai 13 dan tray 14 sampai 27. Begitu ya. Modenya ini interactive sizing begitu. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tray atau packing. Begitu ya. Terus kemudian kalau kita pilih tray, maka di sini banyak sekali jenis tray. Yang paling sederhana kita akan pilih dulu shift tray. Begitu ya, teman-teman. Oke. Kita coba balik dulu ke PPT. Nah, ya. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa diameter ini sudah oke? Nah, caranya klik view hydraulic plot. Nah, di hydraulic plot ini, ya, kalian bisa lihat di atas merah di section pertama, section kedua warnanya biru. Artinya section pertama ini masih jelek diameternya atau masih belum sesuai. Karena kalau kita lihat ya, kalau kalian klik tray ini, titik operating point-nya masih di luar kubah ya, di luar kubah operasi. Atau dia tidak menyentuh titik operasi dari operating point. Begitu ya. Nah, oke. Jadi sebetulnya kalau yang biru bagaimana? Nah, si titik operating point ini ada di konstan PL, di konstan timbangan uap dan cair. Begitu ya. Nah, ini yang betul. Tapi yang betul ini cuma ada di section 2. Nah, di section 1 itu merah. Artinya sizing kita masih gagal. Nah, sebetulnya cara melihatnya itu tidak harus klik hydraulic plot, tapi lihat saja di sini. Nah, internal calculation complete with error. Kalau tulisannya udah seperti ini, berarti masih gagal. Itu teman-teman. Ya, gampang. Nah, bagaimana caranya supaya keduanya ini jadi biru, section 1 dan section 2. Nah, tapi sebelum kita buat dua section jadi biru, kita lihat ya hasil auto sectionnya HiSys ya. Hasil auto sectionnya HiSys menunjukkan bahwa diameter section 1 dan section 2 itu beda. 1,35 dan 1,38. Selisihnya beda dikit. Ya. Ini sama halnya seperti zona enriching dan rectifying ya. Nah, jadi biasanya
kalau kita mau sizing istilah secara manual itu kan kadang-kadang diameter enriching dan rectifying itu beda kadang-kadang ya. Nah di ICC bisa begitu. Tapi faktanya di lapangan kadang-kadang kalau distilasi itu sama semua diameternya. Jadi dari bawah ke atas. Nah tapi ada juga sih distilasi itu yang diameternya itu antara section itu nggak sama. Ada juga di filamentnya ada beberapa yang. Nah kita akan menggunakan pendekatan diameter di sepanjang kolom sama. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat lagi di hydraulic plot ya kan. Di hydraulic plot ini yang bawah biru nih, tinggal yang di atas baru biru. Caranya adalah artinya dengan diameter 1,38 ini biru. Kita coba buat juga 1,38. Kita gantian. Oh, sorry, salah. 1,38 1,38. Nah, ini sudah jadi kuning, tapi di atas masih ya. Nah, untuk mengkonversikan semua, maka kita perlu diameternya berapa? Kita coba di sini. 1,4. Apakah 1,4? Nah, kalau 1,4 yang ada sini sudah kuning. Nah, batasan dalam distilasi adalah sizing itu warna hidroliknya ada kuning teman-teman. Jadi kuning ada di titik perbatasan antara operating point dalam lubang dan kalau perasaan bergeser sedikit dia bisa keluar lubang begitu. Dan bisa menjadi cladding. Garis ini adalah trem atau istilah terjadi 100% cladding begitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu, posisi warna hidrolik ini kita usahakan diusahakan. Berarti ini masih kuning, maka kita coba lagi naik diameter. 1,4. Bagaimana hidrolik? Nah, sekarang warnanya sudah biru. Artinya kita sekarang punya kolom distilasi ya, memiliki diameter 1,45. Oke, dulu ya. Diameter pemisahan metode air alih kilogram. Itu menjadi dasar sama. Ada yang tanya dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang tanya. Boleh tolong jelaskan yang hidrolik plot. Oke, hidrolik plot. Jadi gini teman-teman, hidrolik plot ini adalah salah satu tools ya untuk melihat sebetulnya hidrodinamika kolom. Jadi diameter tadi ya di awal disebutkan diameter tertinggi itu diameter kolom itu berkaitan dengan jumlah liquid dan uap yang ditampung dalam atau yang beroperasi atau yang jalan di kolom distilasi gitu. Nah di dalam analisis ini hidrolik yang dilihat itu warna biru seluruhnya dari atas sampai bawah. Itu menandakan bahwa operating point di setiap tray-nya itu ada di garis konstan VP/L. Dan tentunya kalau dia ada di garis konstan VP/L, maka dia akan berada di dalam kubah operasi. Yang artinya secara operasi itu sudah oke. Gitu. Nah, kalau operating point ini kalau melebihi dari garis biru ini ya, yang disebut dengan maksimum training, maka di sini kalau titik operating point di sini itu akan terjadi flooding. Begitu. Nah, tapi kalau titik operating point-nya balik justru ada di bawah sini, maka sudah dipastikan akan terjadi weeping. Begitu.
ya. Maka pastikan titik operating point ini ada di dalam body dan berada di konstan V. Begitu tuh. Ya. Nah, cara membuat ini menjadi biru seperti ini ya. Salah satunya adalah mengganti diameter. Karena bisa jadi hasil auto sectionnya Aspen ISIS ini belum memenuhi keinginan kita. Gitu aja. Sehingga kita perlu coba-coba berapa diameter yang pas untuk kolom distilasi itu. Gitu. Ini baru salah satu untuk membuat menjadi biru apa namanya hidrolik. Baru salah satu. Nah, selanjutnya itu ada ini tray spacing atau section pack height. Nah, kalau di apa namanya di tray kita mengenal istilah tadi tray spacing. Nah, di sini tray spacingnya itu adalah 0,6 meter. Gitu ya. Ini default dari Aspen ISIS. Begitu. Bisa nggak kita rubah-rubah? Silakan. Begitu. Kalau mau dirubah-rubah, takutnya kalau pakai 0,6, sekarang gini aja, 27 tray dikali 0,6. Ini tingginya berapa ya? 27 kali 0,6. Berapa? 7 kali 16 meter, teman-teman. Ya. Berarti tinggi kolom kita 16 meter. Diameternya 1,45. Nah, kira-kira masih masuk nggak rasionya? Berarti kan tinggal 16,2 dibagi 1,45. 11 rasionya L per D. Berarti kolom ini masih masuk ke dalam rule of thumb dari L per D dari kolom. Begitupun tingginya dan juga diameter. Begitu. Nah, kalau kalian rubah-rubah ini, hidrolik plot ini bisa berubah juga. Gitu. Kalau kalian rubah-rubah number of pass, dia juga bisa berubah. Kalau kalian rubah-rubah jenis tray-nya juga bisa berubah. Begitu. Dan kalau mau melihat detail dari tray-nya, kalian klik view yang ini. Nah, di bagian view ini, kalian akan melihat detail dari tray-nya. Begitu. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau rubah hole diameternya, bisa. Gitu ya. Ini akan mempengaruhi juga. Kalian mau ganti wear height-nya, bisa juga. Karena ini akan berpengaruh juga. Begitu. Ya. Kalian mau rubah apa lagi? Nah, kalau desain parameter ini tidak perlu dirubah ya. Ini default saja dari ISIS. Coba kita jet flood-nya ya 0%. Oke. Nah, ini kalau shift ya. Kalau kalian mau rubah bubble cap, nah ini berubah lagi nanti ya. Ah, dia bentuk-bentuknya. Gitu. Jadi beda-beda. Nah, ter-BDH ini apa ya? Ah, ini valve ya. Nah, ter-BDH itu. Balas ini mirip-mirip bubble ya. Bahkan materialnya bisa kalian pilih. Flex ini ya. Jadi banyak sekali. Oh, bentuknya begini ya. Yang paling gampang adalah shift tray. Ini yang paling umum. Oke. Nah, ini kalau kalian mau lihat detailnya. Dan kalian mau rubah-rubah detailnya. Kalau saya sih biasanya jarang sampai sedetail itu. Kecuali kita mau melakukan rating ya. Nah, di sini ada dua mode, yaitu mode sizing dan juga rating. Apa bedanya dua mode ini? Jadi begini teman-teman. Kalau kita mau merancang, maka modenya adalah interactive sizing. Itu betul. Nah, tapi kalau kalian mau mengevaluasi kolom existing, contoh kalau kalian KP ya, kalian KP di kilang minyak atau misalnya di pabrik yang punya distilasi. Nah, kalian mau mengevaluasi distilasi itu, maka modenya tidak boleh interactive sizing. Modenya harus rating. Gitu. Karena mau mengevaluasi. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, apa namanya? Artinya kita sebetulnya bisa mendesain dan bisa mengevaluasi kolom existing. Begitu. Ya. Jadi nanti kalau kalian KP
terus kalian mau mengevaluasi via Aspen, itu sangat bisa begitu. Jadi kalau manual, justru yang susah itu ya kalau manual. Jadi kalau manual itu pendekatannya malah jadi kayak ngerancang ulang. Contoh begini, ada kasus misalnya KP di Pelaju. Kayak kemarin tuh ada mahasiswa saya juga yang di Pelaju. Itu mengevaluasi kolom distilasi propan propilen, kira-kira begitu. Atau azan dulu ya, kita stop dulu ya, 5 menit sampai azannya selesai. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi kolom ya, kalau pakai cara manual itu sulitnya begini. Masalahnya kalau pakai manual itu kita pendekatannya jadi kayak ngerancang atau bikin baru begitu. Padahal sebetulnya kalau namanya mengevaluasi kolom ya, itu kan berarti ya kita coba cari tahu kalau pakai feed yang beda-beda kolom kita bagaimana gitu ya. Nah, sebetulnya lebih enak memang kalau mengevaluasi apa-apa itu khususnya kalau kolom distilasi ya. Kalau heat exchanger mungkin masih manual, tapi rata-rata sekarang kalau di industri ya semuanya itu berbasis software. Bukan berarti manual itu tidak laku lagi ya teman-teman ya. Software pun buat softwarenya ya pasti pakai pendekatan ya persamaan manual itu begitu. Hanya maksudnya itu secara tools ya, secara visualisasi, secara dasar-dasar kita tetap harus tahu, tapi kita juga perlu apa namanya ya, kalau bahasa Inggrisnya itu advancement gitu ya. Jadi suatu kemajuan dalam suatu proses evaluasi sehingga uh, evaluasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan realita begitu. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, jadi tadi ya ini modenya untuk sizing. Jadi diameter kita tahu, tray spacing kita pakai 0,6 default saja. Nah, untuk melihat summary-nya, kita bisa klik view internal summary. Nah, ketika kalian mengklik internal summary ini ya. Nah, di sini kita lihat section 1 diameter 1,45, tinggi 7,925 ya. Nah, kita tahu di sini section pressure drop-nya itu 89 milibar. Ya. Oke. Kemudian di section 2 pressure drop-nya 102 milibar. Ya. Jadi ini kalau di total ya hampir 200 ya. 191 milibar. Nah, itu jadi pressure drop di dalam tray itu rata-rata memang di atas 100 milibar. Tapi kalau packing itu tuh kebanyakan maksimal paling tinggi itu yang pernah saya lihat itu 150 milibar udah tinggi sekali.
kalau packing. Tapi kalau tray di atas 100 milibar itu wajar, begitu. Tapi juga nggak nyampe 400 juga nggak, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat internal summary-nya, total pressure drop 192 milibar, total tingginya 16,46 meter, kemudian apa namanya, diameter 1,4 begitu. Nah, dari proses sizing ini kita bisa dapat diameter kolom dan tinggi kolom. Selesai. Ya. Begitu. Nah, untuk memastikan bahwa mode simulasi ini menggunakan diameter yang baru, ya. Nah, saya mau tunjukkan dulu. Kalau kalian klik rating, ya, di rating ini, oke ya, di rating ini, kita lihat bahwa simulator ini itu bekerja berdasarkan ukuran sebetulnya. Kalau kita berbicara rigorous distribution, ya. Di sini diameternya 1,5, tray spacing-nya itu 0,55. Nah, maka supaya sinkron antara internal dan rating ini, maka tinggal klik send to rating. Nah, maka ini akan berubah nanti. Nah, di sini berubah semua tulisannya jadi multiple. Nah, kenapa tulisannya multiple semua? Karena ada 2 section. Begitu. Kalau kita klik add new saja, yang ada 1 section begitu, maka ini tidak akan multiple. Biasanya begitu. Ya. Artinya sekarang geometri yang kita dapat sudah ditransfer ke proses simulasi kita. Begitu ya, teman-teman. Nah, kalau distilasi rigorous ini sudah berhasil di sizing, maka warna di atas ini akan berubah menjadi biru. Gitu ya. Ini ada warna biru. Nah, kalau kalian klik si warna biru ini, dia akan langsung lari ke internalnya. Artinya, internal kolom ini sudah di sizing. Begitu. Kalau belum di sizing, warnanya tidak akan biru. Begitu, teman-teman. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, itu cara men-sizing kolom. Nah, sekarang ada contoh ya. Di sini teman-teman ya. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan pemanfaatan panas? Ada contoh begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan energi reboiler ya. Jadi energi reboiler ini bisa kita turunkan begitu. Q104 ini nilainya itu 1,627 juta kilojoule per jam ya. Kalau temperatur umpannya 30 derajat Celcius. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya temperaturnya saya naikkan ya, temperatur umpan ini, apakah ada perubahan di heat flow reboiler? Ini saya mau tunjukkan aja teman-teman ya. Kita putus aliran ini. Kita buat selencub. Aliran dinginnya kita lewat shell. Ini 2 ya. Oke. Di soal itu dipanaskan ke 50 Celcius.
Oke, kita ke parameter. Ini 0. Ini 0. Ya, kita assume dulu 0. Oke, keluarannya 50 ya. Nah, umpan si nomor 7 ini akan menjadi umpan distilasi. Kita pakai 7, masuknya tetap tray 14. Lalu kita run. Converge ya. Baru ini kita lakukan pemuatan panas ke sini. Ya. Turun kan? Tadinya kalau kita rubah dulu 30 lagi, katakan begitu ya. Oh iya, sorry. Nah, kalau 50, nilainya 1,5 juta kilojoule per jam ya. Nah, tapi kalau misalnya umpan nomor 2 ya, umpannya nomor 2 nilainya 1,6 juta kilojoule per jam. Artinya ada penurunan sekitar 0,127 ya, 0,127 juta kilojoule per jam. Nah, itu lumayan, teman-teman. Ya. Tinggal nanti apakah worth it menurunkan energi sebesar itu dengan menambah satu heat exchanger. Begitu. Ya. Jadi hitung-hitungannya begitu. Nah, ini cara untuk kita melakukan pemanfaatan panas. Nah, nanti di rancang pabrik, skenario-skenario seperti ini boleh dilakukan. Begitu. Hanya hati-hati, teman-teman. Kalau dalam melakukan integrasi panas, ya, yang paling sulit dalam materi integrasi panas, ketika panas yang mau ditukarkan antara yang dingin dan panas itu, dia terjadi perubahan fasa. Nah, itu yang agak sulit biasanya. Tapi kalau pakai simulator ya gampang. Tinggal kita cek oh ini cross atau enggak gitu ya. Tapi kalau pakai manual, itu PR sekali. Karena kita harus tahu laten dan sebagainya. Begitu. Karena bisa jadi cross temperaturnya itu terjadi pada saat laten. Nah, masalah cross-cross seperti itu kita akan pelajari nanti di heat exchanger. Gitu ya. Supaya kita tahu apa itu cross temperatur, apa itu approach temperatur, dan sebagainya. Begitu. Dan itu sangat akan berguna di rancang pabrik. Nah, dengan cara begini, maka temperatur bottom itu akan turun langsung dari 104 menjadi 58 derajat Celcius. Nah, nanti kalau di sini pakai cooler lagi, ya, beban coolernya akan semakin kecil. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Ini sebagai gambaran saja untuk pemanfaatan panas di distilasi. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kita hari ini ya. Ini karena suasananya online ya, jadi agak kurang maksimal menurut saya sih. Gitu, dari sisi sayanya juga. Karena sinyal ya, ini bermasalah. Begitu. Nanti ini file ASP-nya saya akan share ya, via GCR juga. Kira-kira begitu. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Untuk UTS kapan, Pak? UTS dengan Bu Yunita bukannya sudah diumumkan ya? Kapan itu UTS dengan Bu Yunita? Seingat saya Rabu depan ya, benar nggak? Offline. Benar, nggak? Pak. Benar nggak? Oke, nah itu tesnya minggu depan. Ya, jadi siap-siap. Gitu. Tesnya minggu depan. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Pak, absen tadi gimana, Pak? Absen untuk yang ini nanti saja di berikutnya nanti saya akan ini. Ya, baik, Pak.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau kasih tugas ya, kira-kira begitu. Nah, rasanya itu sudah saya posting di GCR ya. Lah, pura-pura sedih. Padahal ini kan nagih terus, Pak, tugas mana, Pak? Gitu. Nah, tugas ini saya beri judul tugas pendahuluan untuk menuju pertemuan berikutnya, yaitu di distilasi azeotrop. Ya, teman-teman mau nggak belajar distilasi azeotrop? Kalau mau, saya nanti akan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Aduh. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya tugasnya. Ya. Jadi ada distilasi butanol air. Teman-teman, 1 butanol air. Misalkan menggunakan unit distilasi. Campuran tersebut tidak saling larut seperti minyak dan air, akan tetapi 1 butanol dan air memiliki azeotrop. Ya. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman ya. Gimana caranya supaya saya dapat butanol 1 butanol air masing-masing. Kalau saya punya 2 campuran ya, campuran A dan campuran B. Campuran A ketika butanolnya 40%, campuran B ketika butanolnya cuma 2%. Ya. Operasi distilasinya P-top, P-bata, bar, ya. Jadi teman coba soal ini. Ya. Jangan soal sudah di ya. Kalau bisa menyelesaikan ini, nanti ada ini ya, ada bonus dari saya. Kalau bisa menyelesaikan ini, ya, seru menyelesaikan ini. Karena ini kasusnya kasus yang real terjadi pada mahasiswa TA saya. Dan ini menjadi salah satu pandangan baru bagi saya begitu mengenai azeotropic distillation. Begitu. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup untuk kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Selamat liburan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.